kita berkesempatan bertemu dengan Kepala OPD Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana. Dan isu yang saya sampaikan tadi, yang juga sedang marak terjadi ya, kita undangan ternyata pengantinnya sudah hamil duluan begitu. Jadi jangan sampai ini menjadi sebuah tren yang dinormalisasi, karena kita tahu kita mempunyai asas dan norma-norma yang berlaku. Jadi fenomena-fenomena seperti ini kita harus sebarkan awareness. Dan saya dengar dari Forum Pemuda di nasional, mereka mempertanyakan hal ini. Mereka bertanya, di Bali memang sering ya, normal ya kalau hamil dulu baru nikah. Nah, jadi ini sudah mencapai narasinya sudah sampai nasional di teman-teman pemuda yang saya dengar. Jadi tadi berkesempatan bertemu dengan Ibu Kadis Sosial yang juga ada pemberdayaan perempuan dan anak-anak juga di sana, supaya kita membutuhkan tameng, menciptakan tameng dalam hal segi pendidikan SDM, karena ini juga menyangkut SDM, dan juga perempuan juga harus berani bersuara. Jangan sampai ditekan dengan sistem patriarki yang masih prevalent ya, masih dominan juga di Bali yang saya lihat, dan di mana mereka tidak berani untuk bersuara. Dan tentunya ini juga berkaitan lagi dengan tingkat kemiskinan. Karena apa? Kalau kita mempunyai anak begitu ya, kan pasti ada biaya-biaya untuk pendidikan, finansial untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya, itu akan meningkat. Jadi kalau orang tuanya tidak mempunyai kesiapan secara finansial dan mental, pastinya ini berpengaruh pada tingkat kemiskinan juga yang nanti akan meningkat. Jadi sekali lagi kita butuh namanya support pada perempuan-perempuan, pendidikan, bekal SDM dari mereka dari kecil, supaya hal-hal seperti ini tidak menjadi tren yang dinormalisasi. Jadi mungkin supaya kita terus bersinergi juga, isu-isu terkait juga kita harus tetap update apa yang menjadi permasalahan di teman-teman masyarakat begitu. Tadi permasalahan tadi kira-kira apa nih permasalahan kok bisa seperti itu ya? Terjadinya. Jadi balik lagi seperti yang saya katakan, itu pertama terutama masyarakat di desa-desa, karena ini banyak terjadi desa-desa. Saya tahu karena apa, saya mendapat banyak undangan dan kasusnya seperti itu. Jadi pertama SDM, karena banyak anak di bawah umur juga faktanya terjadi seperti ini. SDM mereka tidak tahu, mereka tidak berani bersuara, mereka tidak tahu bagaimana mempersiapkan suatu pernikahan. Mulai dari kesehatan kan harus dicek dulu, kita sehat atau tidak, finansialnya apakah siap untuk mempunyai anak dan membiayai seluruh keluarga, mentalnya juga, psikologis, karena mental dari ibu juga sangat penting, karena supaya tidak terjadi baby blues ke depannya, mental untuk menjadi ibu rumah tangga. Jadi balik lagi mereka mungkin belum mempelajari ataupun belum tahu hal-hal seperti ini harus dipersiapkan sebelum pernikahan, tidak hanya hamil langsung nikah. Jadi ini juga perlu pembekalan tameng tadi yang saya bilang, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga mereka tahu bertindaknya mereka lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, dan berpikir 2-3 kali begitu.